Assalamualaikum semua. Nah, materi kali ini sangat-sangat penting dan sedang ramai diperbincangkan. Materinya apa nih? Materinya kali ini tentang seleksi lanjutan sekolah kedinasan. Oke, di sini akan dibahas bagaimana cara perankingan nasional, siapa saja yang masuk ke tahap berikutnya, apa itu keterangan PL, P, TL, TH, dan apa itu lulus cadangan. Oke, teman-teman yang udah pengumuman untuk STIS, Poltekim, Poltek SN, teman-teman juga lihat ini ya supaya benar-benar paham apakah lulus atau tidak. Apalagi untuk teman-teman yang belum pengumuman, si pencatar Kemenhub dan IPDN wajib banget tonton ini dari awal sampai dengan akhir. Oke, langsung aja check it out. Nah, di sini kakak tampilkan pengumuman tahap 1 dari STIS. Nanti kakak juga akan menampilkan pengumuman dari Poltekim dan Poltek SSN. Oke, kita lihat langsung ya. Nah, di sini ada sekolah kedinasan yaitu Politeknik Statistika STIS, terus jurusannya D4 Statistika, lokasi semua lokasi, jenis formasinya adalah mahasiswa STIS D4. Nah, terus pendidikannya artinya yang bisa mengikuti pesertanya siapa aja, ini ada IPA, IPS, Madrasah Aliyah ya. Nah, terus di sini ada jumlah 300. 300 ini apa nih, Kak? Nah, 300 ini teman-teman, ini adalah kuota atau mahasiswa yang akan diterima di STIS di tahun 2020. Nah, untuk jurusan apa? Untuk jurusan D4 Statistika. Nah, ini juga diumumkan pada saat awal-awal pendaftaran. Awal-awal pengumuman pendaftaran, masing-masing kampus kedinasan mengumumkan kuotanya. Nah, misalnya teman-teman lupa, teman-teman bisa ngecek di portal kedinasan yaitu dikdin.bkn.go.id. Nah, ini kakak bantu kakak tampilkan. Oke, dilihat. Ini tampilan home-nya. Kita klik yang login, habis itu diklik daftar formasi. Nah, ini sebelah kanannya ini adalah formasi masing-masing jurusan dan sekolah kedinasan kita. Kita ketik nih, misalnya contoh STIS tadi. Oke, STIS. Terus habis itu di sini D4 Statistika tadi jurusannya ya. Nah, di sini ada kuota 300. Nah, jadi angka 300 yang tadi itu diambil dari kuota. Oke, balik lagi kita. Nah, lanjut. Jumlah formasi 300, jumlah peserta 22.512. Banyak ya teman-teman ya. Terus yang hadir ada 21.524. Yang tidak hadir 988. Lanjut lagi, lulus passing grade murni jumlahnya adalah 17.744. Artinya yang melewati ambang batas atau passing grade ada 17.000 orang. Nah, itu yang mana tuh, Kak? Nah, teman-teman ya, di atas passing grade murni itu artinya yang di atas masing-masing passing grade SKD. Yang TWK itu di atas 65, terus habis itu TIU di atas 80 ya, TKP 146 ya, di atas atau sama juga boleh. Artinya melewati ambang batas atau passing grade. Oke, lanjut lagi, ada kata-kata lulus cadangan 3.780. Ini diambil dari mana nih, Kak, angka ini? Lulus cadangan itu diambil dari jumlah yang hadir dikurangi dengan jumlah yang lulus passing grade murni ya. 21524 dikurangi 17.744, maka dapatlah 3.780. Artinya apa tuh, Kak? Nah, nanti artinya kakak akan sampaikan di bagian akhir ya. Kakak akan sampaikan secara detail dan satu persatu. Lanjut lagi, nilai ujian tertinggi 466. Jadi nilai tertinggi untuk mendaftar di STIS dan jurusan D4 Statistika itu mendapatkan 466. Yang terendah 0. Oke, lanjut lagi di bawahnya 300. Nah, ini ada kuotanya 300. Nah, ini adalah peringkat tertinggi untuk STIS jurusan D4 Statistika. 466 terus. Nah, Kak, di sebelahnya ada keterangan PL. Maksudnya apa tuh, Kak? Nah, PL di sini ada keterangan di bawahnya. Kita lihat. Nah, PL itu adalah lulus passing grade dan ikut seleksi lanjutan. Berarti ngikut tahap selanjutnya. Yang kedua ada P sama dengan lulus passing grade.
Terus ada TL artinya tidak lulus, TH tidak hadir. Nah, jumlah PL artinya ada berapa orang sih jumlah PL di sini untuk yang D4 statistika. Nah, itu diambil dari formasi dikalikan 3. Nah, jadi teman-teman misalnya ingat dari Kemenpan pernah mengumumkan bahwa untuk tahap selanjutnya itu diambil dari formasi dikalikan 3. Sekarang kita lihat ya, 300 dikali 3 yaitu 900. Berarti kita lihat yang PL ini sampai dengan peringkat 900. Oke, kita lihat. Nah, ini di posisi 600 masih PL semuanya. Oke, terus nah, kita lihat di sini. Nah, pas sekali. Jadi di 900 ini yaitu mendapatkan keterangan PL dan 901 mendapatkan keterangan P. P artinya apa tadi? Di bawah di sini adalah lulus passing grade. Artinya gimana Kak? Apakah masuk ke tahap selanjutnya? Nah, ini gimana nih, teman-teman? Nah, ini Kakak akan jelaskan. Ya. Apakah masuk ke tahap selanjutnya? Jawabannya adalah tidak, teman-teman, ya. Jadi yang mendapatkan keterangan P itu tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya. Nah, Kak, terus maksud dari lulus cadangan itu apa? Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi yang pengumuman STIS yang jurusan D4 statistika, angka lulus cadangan. Oke. Nah, angka lulus cadangan di sini ya kan 3.780 itu diambil dari mana? Diambil dari jumlah kehadiran 21.524 dikurangin 17.744, maka dapatlah 3.780. Nah, terus sekarang kita pengen tahu nih keterangannya apa ya untuk yang lulus cadangan ini. Berarti kan yang peringkat di bawah 17.744, jadi 745, terus 746 dan ke bawah ya. Sekarang kita search, oke, di peringkat 17.744 itu keterangannya apa? Nah, di peringkat 17.000 ini keterangannya masih P. Nah, terus yang ke bawah 17.745 ini keterangannya adalah TL, 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 TL. Kak, kok bisa TL tapi menjadi lulus cadangan untuk penamaannya? Jadi gini teman-teman, kenapa penamaannya lulus cadangan? Jadi ada beberapa sekolah kedinasan dan formasi untuk CPNS umum yang jumlah yang lulus murninya itu sedikit, bahkan lebih sedikit daripada formasi yang dibutuhkan. Contoh ya teman-teman ya. Jadi misalnya ini 300. Nah, terus lanjut lagi. Yang lulus passing grade murni itu dia 300 pas. Nah, maka yang keterangan TL atau yang peringkat di bawah 300 dia bisa naik menjadi 300 sehingga masuk ke formasi yang dibutuhkan. Seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa sekolah kedinasan atau misalnya formasi CPNS umum yang jumlah lulusnya, lulus passing grade-nya, lulus di atas passing grade, nah itu lebih sedikit daripada formasi yang dibutuhkan. Contoh lagi, misalnya yang lulus itu 290, terus formasinya 300. Nah, berarti 10-nya itu diambil dari yang keterangan TL tadi. Gitu, teman-teman. Nah, jadi maka melengkapilah 300. Oke, paham ya? Nah, untuk sekarang karena yang lulus di atas passing grade sudah banyak, melebihi formasi sampai beberapa kali lipat, maka untuk peserta lulus cadangan dengan keterangan TL itu sudah hampir bisa dikatakan bahwa tidak mungkin untuk ke tahap selanjutnya. Kenapa? Karena yang lulus passing grade murni aja sudah banyak banget sampai beberapa kali lipat. Bahkan sekarang sudah dibatasi bahwa yang untuk masuk ke tahap selanjutnya itu hanya 3 kali lipat dari jumlah formasi. Artinya misalnya contoh di sini 300 dikali 3 900. Nah, artinya 900 orang lah yang masuk ke tahap berikutnya. Karena kalau misalnya sampai 17.000 kan ini kan banyak sekali teman-teman. Jadi diambil peringkat
3 kali lipat dari formasi atau 900 untuk contoh ini, 900 orang tertinggi. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ke pengumuman Poltekim. Oke. Nah, ini Poltekim, terus D4 teknik kemasyarakatan, permasyarakatan, calon taruna, lokasi formasi ini untuk semua wilayah ya seharusnya, karena di sini jumlahnya 219, artinya ini adalah sekali lagi kuota yang dibutuhkan atau nanti mahasiswa yang diambil itu sebanyak 219 untuk penerimaan Poltekim 2020. Oke. Nah, jumlah formasi 219, jumlah peserta 7.607, hadirnya 6.768, jumlah lulus passing grade murni 3453, jumlah lulus cadangan 3315, ya, nilai tertinggi untuk Poltekim 467. Nah, lagi kita praktekkan. Yang masuk ke tahap berikutnya adalah jumlahnya 3 kali lipat dari formasi yang ada. Nah, berarti 219 dikali 3 berarti berapa teman-teman? 657. Sekarang kita lihat, ini benar gak nih keterangan PL itu sampai dengan peringkat 657. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini peringkat tertinggi, peringkat 1 nilainya 467, 460. Kita cari yang peringkat tadi 657. Oke, kita cari. Oke, ini udah 500. Nah, di sini nih teman-teman. Ini masih PL. Nah, ini. Nah, 657 PL. Terus habis itu 658 PL. Kak, kok yang peringkat 658 PL juga? Jawabannya karena di sini nilainya dan tiap bagian masing-masing skornya juga sama. Kita lihat ya. Tuh. Yang peringkat 657 100, 120, 140, 360. 658 juga sama, 100, 120, 140, 360. Kak, yang 659 total nilainya sama juga nih, 360, ya kan? Kenapa dia keterangannya bukan PL, gitu kan? Nah, karena di sini ya kita lihat bahwa pelan-pelan 659 TKP-nya masih sama 140, TU-nya 120, ini 115. Jadi teman-teman, apabila memiliki jumlah yang sama secara total, nah maka ada urutannya. Urutannya itu bagaimana? Urutannya itu diingat-ingat ya, sesuai informasi dari pengumuman Kemenpan untuk pengurutan skor SKD itu diambil dari pertama TKP dulu, diambil yang tinggi. Yang kedua adalah TIU. Nah, yang ketiga adalah TWK. Kita lihat di sini bahwa TIU-nya yang peringkat 658 itu lebih tinggi, makanya di posisinya di atas. Nah, Kak, kenapa nggak sampai 657 aja? Nah, karena peringkat 657 sama 658 itu sama masing-masing skornya. Jadi subnya ini TWK, TU, TKP-nya itu sama. Karena dari itulah 658 juga masuk ke tahap selanjutnya PL. Oke, paham ya? Nah, begitu juga sama Poltekim, ya, baik yang taruna maupun taruni. Sekarang kita lanjut ke Poltek SSN. Nah, untuk Poltek SSN atau Cyber Sandi Negara, kuotanya adalah 100 mahasiswa untuk yang lulus Poltek SSN di tahun 2020. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini formasinya 100, jumlah pesertanya 3.345, kehadirannya 3.085, yang lulus 2.495, dan lulus cadangan 590. Nah, ini kan 100 ya teman-teman ya jumlah formasinya. Berarti untuk ke tahap selanjutnya, berarti kan karena dikali 3 berarti 100 kali 3. Kita lihat ya. Yang peringkat 300 ke bawah itu keterangannya apa? Kita lihat di sini. Nah, ini yang peringkat tertinggi di Poltek SSN, nilainya 432. Nah, PL-nya seharusnya sampai 300 ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah, di sini nih sampai 300. Loh, kok 301-nya masih Kak PL Kak? Terus habis itu 302-nya juga masih Kak? Padahal ini nilainya udah berbeda.
Nah, tuh keterangannya PL. Loh kok sampai 300 lebih masih PL Kak? Kita lihat ya sampai berapa. Loh ini 500 kok masih Kak? Nah, sampai 800 teman-teman, ini 700 lebih masih. Nah, oke. Jadi di sini sampai peringkat 800 keterangannya masih PL, artinya bisa ngikut ke tahap selanjutnya. Nah, ini kenapa nih? Kok awalnya 300 tapi bisa sampai 800? Nah, ini ada keterangannya di awal teman-teman, di pengumuman Poltek SSN tahap 1 SKD. Di sini teman-teman. Nah, jadi di sini ada persetujuan ya, surat persetujuan. Nah, mengenai penambahan kuota peserta seleksi lanjutan pada seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltek SSN. Nah, di sini kita baca merujuk surat Kepala Badan Cyber Sandi Negara, bla 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 bla. Nah, di sini yang pada intinya mengajukan usulan penambahan kuota peserta seleksi kompetensi bidang seleksi lanjutan sejumlah paling banyak 8 kali jumlah formasi. Nah, artinya dari Poltek SSN mengusulkan untuk tahap selanjutnya itu dimaksimalin untuk SKB-nya, jumlah pesertanya 8 kali lipat dari formasi. Nah, kemudian dibalas dari Kemenpan, disetujui untuk kuota 8 kali lipat. Karena dari itulah 100 terus bisa menjadi 800 untuk masuk ke tahap selanjutnya. Jadi bukan 300 teman-teman, bukan kali 3, karena ini mengajukan usulan dan disetujui jadinya 800. Oke, begitu teman-teman. Nah, kakak ingin memberikan informasi tambahan dan juga kesimpulan. Informasi tambahannya, pada tahun 2019 karena yang lulus passing grade itu sedikit, jadi teman-teman yang udah di atas passing grade pada tahun lalu itu bisa masuk ke tahap selanjutnya. Bahkan ada beberapa sekolah kedinasan yang jumlah formasinya tidak terpenuhi, sehingga teman-teman yang tidak lulus dari passing grade pun itu di ranking ulang, artinya lulus cadangan, sehingga bisa ngikut ke tahap selanjutnya. Tetapi di tahun 2020 ini, karena banyak peserta yang di atas passing grade, terus passing grade-nya juga sudah turun, artinya TKP yang sebelumnya 143 sekarang 126, TWK juga sekarang jadi 65. Nah, jadinya peserta yang di atas passing grade banyak sekali, sehingga di tahun 2020 ini yang masuk ke tahap berikutnya adalah peserta dengan keterangan yang PL saja. Artinya yang di atas passing grade dan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman yang mendapatkan keterangan PL, selamat sudah lolos dan masuk tahap berikutnya. Persiapkan dengan baik dan matang. Bindo juga mengadakan pelatihan atau program untuk ke tahap berikutnya. Nah, informasi lebih lengkap dan kontak akan kakak taruh di deskripsi. Untuk teman-teman yang belum lulus dengan keterangan P dan TL, teman-teman tetap semangat dimanapun teman-teman berada. Bindo juga sudah membuka pendaftaran untuk program ajaran baru 2020-2021. Untuk informasi lebih lengkap dan keterangan kakak juga taruh di deskripsi di bawah. Oke.